Halo, berikut ini fakta-fakta menarik yang harus kalian tahu. Berikut ini kumpulan fakta menghibur, aneh, unik dan akan membuat Anda memikirkan kembali semua yang Anda ketahui di dunia. Beberapa orang menganggap informasi yang tidak berguna sebagai sesuatu yang keren, fakta menarik yang fantastis. Apakah kamu salah satu dari orang yang memiliki kemampuan untuk menemukan bongkahan informasi yang tidak terduga? Jika iya, bersiaplah untuk tercengang oleh fakta-fakta menarik yang akan mengejutkan kalian. Untuk sedikitnya, negeri matahari terbit itu menarik. Jepang telah mempengaruhi dunia dalam berbagai cara, termasuk inovasi yang telah mengubah kehidupan kita sehari-hari, makanan yang telah membentuk selera global, dan subkultur yang terus memengaruhi budaya populer. Jepang terus berubah, tepat ketika Anda merasa tahu segala sesuatu yang perlu diketahui tentang budaya Jepang, sesuatu yang baru muncul. Kami telah mengumpulkan daftar 15 fakta tak terduga tentang Jepang, untuk menunjukkan bagaimana negara perkasa ini akan terus memukau Anda. Berikut ini 15 hal yang mungkin belum Anda ketahui tentang Jepang. 1. Perusahaan Jepang adalah yang tertua di dunia. Konggumi adalah perusahaan konstruksi Jepang yang tertua di dunia. Antara 578 dan 2006, itu digunakan selama kurang lebih 1.400 tahun. Seorang imigran dari Baekje, yang sekarang menjadi bagian dari Korea Selatan, mendirikan perusahaan bangunan. Pangeran Sotoku menugaskannya untuk membangun Shitenno-ji, sebuah kuil Buddha Osaka, yang masih berdiri sampai sekarang. Banyak bangunan kuno, seperti Istana Osaka, pada abad ke-16, juga dibangun oleh bisnis tersebut. Konggumi telah diturunkan melalui keluarga selama 50 generasi, sebelum mengalami kesulitan keuangan pada tahun 2006. Perusahaan itu dilikuidasi dan diserap ke dalam grup konstruksi Takamatsu, di mana ia terus membangun kuil Buddha. Fakta bahwa keluarga memiliki Konggumi selama 50 generasi, sampai mengalami kesulitan keuangan pada tahun 2006. Perusahaan dilikuidasi dan diintegrasikan oleh Takamatsu Construction Group sebagai anak perusahaan, dan terus membangun kuil Buddha. Anehnya, 3 dari 5 perusahaan tertua yang saat ini beroperasi berada di industri perhotelan. 2. Jepang terdiri dari 6.852 pulau. Sementara banyak orang menyadari bahwa Jepang memiliki beberapa prefektur yang berbeda, dengan suhu yang bervariasi, hanya sedikit yang menyadari bahwa Jepang adalah negara kepulauan. Pada kenyataannya, ini adalah negara kepulauan terbesar di Asia Timur, dan negara kepulauan terbesar keempat di dunia. Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku, dan Osaka adalah 4 pulau terbesar di Jepang, mencakup lebih dari 97% dari total luas daratan negara itu. Honshu, yang dianggap daratan, adalah pulau terbesar Jepang. 3. Secara sosial, dapat diterima untuk tidur nyenyak di tempat kerja. Pada hari kerja, orang Jepang bekerja lebih banyak daripada negara lain di dunia dan tidur paling sedikit. Orang Jepang yang gila kerja jelas sangat membutuhkan pemulihan. Pengusaha di Jepang, untungnya, mengizinkan karyawan mereka untuk tidur siang di tempat kerja. Tradisi ini dikenal sebagai inemuri, yang diterjemahkan menjadi tidur sambil hadir. Tidur siang sebentar dipandang sebagai tanda kerja keras dan jadwal sibuk, bukan sebagai tanda kemalasan. Di Jepang, ada juga budaya tidur siang umum yang menonjol, dengan individu tidur siang di tempat yang biasanya tidak dikaitkan dengan tidur. Fenomena ini juga menunjukkan tingkat keamanan publik Jepang yang tinggi. 4. Menyeruput mie dianggap enak. Satu etika makan tertentu terus membingungkan para tamu di negara yang terkenal dengan aturan dan tata kramanya yang ketat. Berlawanan dengan kepercayaan populer, tidak apa-apa menyeruput mie dengan berisik. Saat Anda menyeruput mie, Anda menunjukkan bahwa Anda menikmati makan malam dan memuji juru masak. Menyeruput memiliki manfaat ilmiah lain, meningkatkan rasa mie, terutama soba.
Soba, mie soba, sendiri memiliki rasa yang ringan. Menyeruput, membantu meningkatkan aroma retronasal dan meningkatkan persepsi rasa. 5. Jepang memiliki tingkat melek huruf 99%. Tingkat melek huruf, di kalangan anak muda di atas usia 15 tahun adalah lebih dari 99%, yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Tes literasi menilai, kemampuan seseorang membaca dan menulis kata-kata sederhana serta menjawab soal matematika dasar. 6. Jepang adalah konsumen makanan laut terbesar, kedua di dunia. Jepang mengkonsumsi 7,4 juta ton makanan laut, yang setara dengan berat 37.000 paus biru. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat, yang berpenduduk 2,5 kali populasi Jepang, mengonsumsi 7,1 juta ton makanan laut. Pada tahun 2017, 45,49 kg ikan dan makanan laut dikonsumsi per kapita. Namun, selama tahun-tahun gelembung, tahun 1980-an dan 1990-an, konsumsi per kapita jauh lebih tinggi, rata-rata 70 kg per orang. Itu setara dengan makan sushi 3 kali sehari, 206 hari setahun. 7. Tokyo adalah wilayah metropolitan terpadat di dunia. Dengan 38 juta orang yang tinggal di Tokyo, dan 3 prefektur tetangga, Greater Tokyo adalah wilayah metropolitan terpadat di dunia, terhitung 30% dari total populasi Jepang. Tokyo Metropolis dan prefektur tetangga seperti Kanagawa, Chiba, dan Saitama membentuk Greater Tokyo, yang mencakup sekitar 13.500 km persegi. Kota New York, sebagai perbandingan, berukuran 784 km persegi, kira-kira setengah ukuran Tokyo Raya. 8. Popok dewasa lebih populer daripada popok bayi. Lebih dari seperempat populasi Jepang, berusia di atas 65 tahun, dan tingkat kelahiran, berada pada titik terendah, sepanjang masa. Menurut Pew Research Center, lebih banyak popok dewasa yang dibuat, daripada popok bayi. Sebagian besar bisnis, termasuk makanan, retail, dan kebersihan, bergeser sebagai akibat dari pergeseran demografi konsumen. 9. Anak-anak mengalami serangan epilepsi, setelah menonton episode Pokemon. Pokemon adalah serial anime yang populer, dan monster saku yang menawan terkenal di seluruh dunia. Namun, ada insiden kelam di masa lalu serial tersebut. Setelah episode Pokemon, menyebabkan serangan epilepsi pada 685 anak muda di Jepang pada tahun 1997, mereka dibawa ke rumah sakit. Densensi Porygon menampilkan lampu sorot berkedip, yang kuat sepanjang episode. Selama total 6 detik, lampu merah dan biru berkedip dengan kecepatan 12 kedipan per detik. Beberapa anak menderita epilepsi fotosensitif sebagai akibatnya. Mual, sakit kepala, kebutaan sesaat, dan kejang adalah beberapa gejala yang lebih ringan ditemui oleh orang lain. Pers Jepang menggunakan frasa Pokemon Shock untuk menggambarkan situasinya. Setelah kejadian ini, Pokemon tidak ditayangkan selama 4 bulan, dan acara tersebut harus memodifikasi bagian dari urutannya, untuk menghindari pengulangan. Anak-anak harus menonton anime di ruangan yang cukup terang, dan jauh dari televisi, menurut episode baru. 10. Ada sekitar 5 juta mesin penjual otomatis di Jepang. Mesin penjual otomatis ada di mana-mana di Jepang, dan sangat disukai karena kenyamanannya. Karena standar keamanan publik Jepang yang tinggi, mesin penjual otomatis ini jarang dirusak, sehingga dapat dipasang hampir di mana-mana. Minuman ringan, teh, dan kopi dijual oleh sebagian besar mesin penjual otomatis di Jepang. Lainnya, menjual barang-barang yang hanya tersedia untuk orang-orang dari usia tertentu, seperti minuman beralkohol dan rokok. Untuk verifikasi usia, mesin penjual otomatis yang menawarkan produk tersebut memerlukan ID tertentu. Beras, potongan kertas peramal,
dan kumbang badak asli, semuanya dapat dibeli dari beberapa mesin penjual otomatis, yang lebih tidak biasa. 11. Pencetakan manga, menghabiskan lebih banyak kertas, daripada kertas toilet. Anda pasti pernah melihat video toilet Jepang, dengan bidet otomatis, futuristik, yang menyemprotkan air hangat, dan mengeringkan pantat orang dengan udara. Di Jepang, kebanyakan orang menggunakan bidet, dan kertas toilet, tidak digunakan, sesering di negara lain. Manga, atau buku komik, di sisi lain, banyak dibaca oleh orang-orang dari segala usia. Manga memiliki sejarah yang panjang, itu pertama kali diterbitkan, sebagai komik strip, dipublikasi selama era Meiji, untuk mendorong anak-anak membaca. 12. Sumo bersaing, untuk mendapatkan kehormatan, menjadi yang pertama, membuat bayi yang baru lahir menangis. Kuil Sensoji, menyelenggarakan festival menangis bayi Naki Sumo, yang berusia 400 tahun, setiap bulan April. Sumo, akan membawa anak-anak mereka ke atas panggung, dan mencoba membuat mereka menangis, karena orang tua membawa anak-anak mereka ke festival, dengan harapan untuk memastikan kesehatan mereka. Untuk membujuk bayi yang baru lahir melolong, beberapa dari mereka membuat tatapan mengancam atau berteriak pada mereka. Jika semuanya gagal, topeng menakutkan digunakan untuk memotivasi mereka. Meskipun mungkin tampak aneh untuk membuat bayi Anda berteriak, dengan sengaja diperkirakan membuat bayi menangis, akan mengusir setan yang bersembunyi di dekatnya. 13. Norwegia adalah negara pertama yang memperkenalkan salmon sushi ke Jepang. Sementara, banyak dari kita menganggap sushi salmon sebagai makanan pokok orang Jepang, baru pada tahun 1990-an, salmon mentah menjadi bagian dari makanan mereka. Sebelum itu, orang Jepang makan salmon, tetapi salmon itu diawetkan atau dipanggang, bukan mentah. Salmon, yang diambil di Pasifik, menurut orang Jepang, kotor dan penuh parasit, serta tidak cukup berlemak sehingga rasanya enak. Itu sebabnya, sampai tahun 1990-an, tidak pernah disajikan mentah sebagai sashimi. Norwegia mulai mengekspor salmon Atlantik, pada tahun 1980, tetapi butuh 15 tahun penelitian pasar, dan agitasi bagi Jepang, untuk mulai meletakkan irisan salmon mentah, di atas bola nasi yang diberi cuka. Mengubah sikap orang Jepang, tentang salmon mentah, adalah upaya jutaan dolar, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, untuk menyelesaikannya. Namun, itu terbayar karena membuka pasar baru, untuk Norwegia, dan mereka mulai menjual, ke tempat-tempat seperti Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura. 14. Sekitar 85% dari produksi kopi tahunan Jamaika diimpor oleh Jepang. Meskipun Jepang terkenal dengan tehnya, kopi memainkan peran penting dalam kehidupan yang terburu-buru dari rata-rata pegawai Jepang. Di sana, kopi banyak digunakan, dengan rata-rata orang dewasa mengonsumsi lebih dari 10 cangkir setiap minggu. Tidak mengherankan jika Jamaika mengekspor banyak kopi ke Jepang. Blue Mountain Coffee, kopi berkualitas tinggi, dari wilayah Blue Mountain Jamaika, banyak dicari di Jepang, oleh para penikmat kopi yang siap membayar harga premium. 15. Jepang adalah tempat kue keberuntungan dimulai. Terlepas dari kenyataan bahwa kue keberuntungan disajikan di hampir setiap restoran Cina di Amerika, mereka bukan orang Cina. Sebaliknya, ini terinspirasi oleh biskuit Kyoto. Sujiura Senbei terlihat seperti kue keberuntungan modern, kecuali dibuat dengan miso dan wijen, bukan vanila dan mentega. Di beberapa tempat di Jepang, seperti lingkungan kuil Fushimi Inari di Kyoto, Senbei Sujiura masih dijual. Kue keberuntungan kontemporer, diperkirakan telah ditemukan oleh imigran Jepang, pada awal abad ke-20, dan sekarang disajikan di akhir setiap makan di restoran Cina, di seluruh Amerika Serikat. Selembar kertas peramal, kemungkinan besar diselipkan di dalam kue, oleh para imigran,
yang mungkin terinspirasi oleh kuil-kuil di tanah air mereka. Bagaimana, apakah kalian terhibur dengan informasi tadi? Well, mungkin ini hanya sebagian kecil dari video dari Varta. Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru dari Fakta Santuy. Jangan lupa klik like, komen, subscribe sekarang juga. Terima kasih.